Uni Eropa telah menyetujui undang-undang baru yaitu deforestasi yang isinya melarang produk Indonesia masuk ke Uni Eropa seperti kopi, daging sapi, kedelai, coklat, karet, dan minyak sawit. Namun Uni Eropa hanya memperbolehkan biji nikel dan bauksit masuk ke pasar Uni Eropa karena Uni Eropa sangat membutuhkan nikel dan bauksit. Into the European Union market, certain commodities linked to deforestation, wholly tells groundbreaking. Well, first of all, I think it is a groundbreaking legislation that we put in action. Apply to soy, beef, palm oil, wood, cocoa and coffee. And some derived products including leather, chocolate and food be impacted by the new rules, including Brazil, Indonesia and Colombia. So they are... Uni Eropa adalah negara yang sangat-sangat licik. Mereka menerapkan deforestasi untuk sawit, kemudian peternakan sapi, kedelai, coklat, kopi dan kayu. Tapi kenapa tidak mereka terapkan misalnya anti deforestasi untuk bunga matahari? Yang merupakan produk-produk mereka. Atau misalnya contoh yang lain, kaitannya dengan gambut. Eropa itu sampai sekarang masih panen gambut untuk dibakar lagi. Kita mau menanam sawit di tanah gambut dipermasalahkan. Ini membuat Indonesia semakin semangat untuk membuat pelajaran Uni Eropa. Indonesia akan stop ekspor semua sumber daya alam yang berharga ke Uni Eropa. Terus berusaha untuk meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi. Pada 1 Januari 2020 kita telah memulai pelarangan ekspor biji nikel. Ini akan membuat Eropa krisis sumber daya alam atau kekurangan sumber daya mineral. Negara Uni Eropa semakin pilu karena kekurangan akan bahan mentah nikel dari Indonesia. Dan kini Uni Eropa memohon ampun ke Indonesia agar tidak menghentikan ekspor nikel ke Uni Eropa. Ada banyak negara yang tidak setuju jika Indonesia mengelola sumber daya alam di dalam negeri sendiri, seperti negara Barat yang selalu mendukung Uni Eropa mengeruk sumber daya alam Indonesia dengan perdagangan yang tidak adil atau perdagangan secara paksa, atau memaksa Indonesia menjual sumber daya alam ke Uni Eropa dengan harga yang murah. Namun ada beberapa negara yang akan bergabung dengan Indonesia, yaitu negara Rusia. Negara Rusia ini yang dipimpin oleh Vladimir Putin sangat-sangat mengapresiasi soal keberanian Indonesia atau ketegasan Indonesia terhadap negara-negara Uni Eropa. И других в полной мере удовлетворить спрос аграриев из Индонезии и других дружественных государств. Rusia dan Indonesia bersatu untuk melawan tekanan atau paksaan dari negara Uni Eropa, yang mana negara Uni Eropa adalah musuh bagi Rusia saat ini. Rusia melakukan penghentian ekspor minyak gas ke Uni Eropa, dan Indonesia menghentikan ekspor biji nikel ke Uni Eropa. Ini akan membuat negara Uni Eropa semakin miskin, karena banyak industri Eropa yang tutup karena kekurangan bahan mentah nikel dari Indonesia. Dan ada banyak warga Uni Eropa kedinginan karena kekurangan minyak gas dari Rusia. Rusia menegaskan juga akan melibatkan perusahaannya ke Indonesia untuk memulai pengelolaan sumber daya alam Indonesia, yaitu membuat nuklir di Indonesia, agar Indonesia menjadi negara yang maju dan bukan lagi negara yang berkembang. Rusia dan Indonesia selalu terbuka untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Tidak ada paksaan dan tidak ada kata-kata menjajah. Rusia selalu mendukung Indonesia untuk melawan negara Uni Eropa, karena Rusia dan Indonesia sudah lama bersahabat. Jokowi menegaskan ke Uni Eropa bahwa Indonesia tidak takut dengan negara penjajah, khususnya negara Uni Eropa. Indonesia akan tetap terus melakukan hilirisasi sumber daya alam di dalam negerinya, dan dengan tegas Jokowi akan membuat Uni Eropa bergantung kepada Indonesia. Tak hanya nikel, Indonesia juga menghentikan bahan mentah bauksit ke Uni Eropa, yang mana bauksit ini bisa digunakan menjadi bahan aluminium.
Indonesia memang kaya sumber daya alam biji bauksit. Bauksit nantinya akan dikelola di dalam negeri menjadi bahan aluminium. Hilirisasi bauksit dan nikel di dalam negeri ini sangat penting karena bisa menyerap banyak tenaga kerja orang Indonesia. Dan kedua, larangan ekspor nikel atau bauksit ini bisa memberi pelajaran bagi negara Uni Eropa yang telah lama menjajah Indonesia dengan perdagangan yang tidak adil, yang selalu mengeruk sumber daya alam Indonesia dengan harga yang murah. Uni Eropa dan negara barat akan kalang kabut dengan adanya kemajuan Indonesia mengelola sumber daya alamnya sendiri di Indonesia. Dan larangan ekspor biji nikel dan bauksit ini berpotensi membuat industri negara Uni Eropa dan Barat akan gulung tikar atau tutup karena kekurangan bahan mentah nikel dan bauksit dari Indonesia. Kekuatan Indonesia menjadi negara yang maju sudah terlihat di depan mata. Negara-negara besar bahkan 27 negara sekaligus dilawan oleh Indonesia demi kemajuan bangsa Indonesia dan kesejahteraan kemakmuran masyarakat Indonesia. Uni Eropa dan Barat tidak suka melihat Indonesia menjadi negara yang kuat dalam ekonomi dan militer. Seperti diketahui, Indonesia memiliki cadangan harta karun dari berbagai komoditas, salah satunya nikel. Bahkan cadangan nikel di dalam negeri menjadi yang terbesar nomor 1 di dunia. Nikel merupakan salah satu jenis logam dasar yang digadang-gadang jadi komoditas masa depan. Nikel merupakan salah satu logam hasil tambang yang digunakan untuk berbagai keperluan. Artinya bahan mentah nikel sangat berharga bagi dunia dan direbutkan oleh banyak negara. Kita patut bangga karena Indonesia memiliki cadangan nikel terbanyak nomor 1 di dunia. Kebijakan penghentian untuk menghentikan ekspor biji nikel bukan tanpa pro kontra. Uni Eropa yang bergantung pada pasokan nikel dari Indonesia langsung membawa masalah ini ke Organisasi Perdagangan Dunia yaitu WTO. Blok kerjasama ekonomi di benua biru atau Eropa tersebut merasa dirugikan dengan kebijakan pemerintahan Indonesia. Belum selesai dengan gugatan di WTO, Indonesia kembali menjadi buah bibir dunia. Pasalnya, Indonesia akan kembali melarang ekspor salah satu harta karun Indonesia, yakni bauksit. Gugatan Uni Eropa atas pelarangan ekspor nikel nampaknya tidak membuat Jokowi gentar atau takut. Indonesia malah terlihat sangat berani melawan Uni Eropa. Kita negara besar dengan negara-negara Eropa. Kita juga tidak menunduk-nunduk. Di sana negara besar, kita juga negara besar. Saya salaman juga. Pasalnya pada Rabu 27 Desember 2002, Presiden Indonesia kembali resmi mengumumkan akan melarang ekspor mineral mentah berupa biji bauksit yang akan dimulai pada Juni 2023. Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji bauksit. Ini membuat Uni Eropa semakin menangis, semakin miskin akan kekurangan pemasok sumber daya alam dari Indonesia. Indonesia akan menggantikan semua sumber daya alam yang dinilai sangat-sangat berharga. Karena Indonesia tidak mau kehabisan sumber daya alamnya demi kemajuan negara Uni Eropa. Indonesia akan menyetop kerjasama dengan Uni Eropa jika Uni Eropa tetap memaksa Indonesia untuk memasok nikel ke pasar Uni Eropa. Sudah kita ketahui bahwa negara Uni Eropa adalah negara yang licik. Tentu saja Uni Eropa tolak kelapa sawit punya Indonesia masuk ke Uni Eropa. Karena apa? Karena ini sangat menguntungkan pihak Indonesia. Dan Uni Eropa tidak akan membiarkan itu. Uni Eropa akan menggunakan berbagai